saya akan menjelaskan tentang pembubutan facing off dan pembubutan diameter luar. Pasang dulu benda kerjanya, pastikan benda kerja terpasang dengan benar. Lalu setting mata pahatnya. Pastikan mata pahat sudah center. Lalu pasang mata pahatnya. Dan hidupkan mesinnya. Lalu putar juknya. Pembubutan facing off. Pembubutan ini berfungsi untuk menghilangkan bekas gergajian pada benda kerja. Pembubutannya dilakukan secara sedikit demi sedikit dengan cara menggerakkan eretan sampai benda kerjanya halus. Lalu yang selanjutnya yaitu pembubutan diameter luar. Pembubutan ini juga dilakukan secara sedikit demi sedikit dengan cara menggerakkan eretan. Sedikit demi sedikit benda kerja dibubut sampai diameter yang kita inginkan. Dan membubutnya harus sedikit demi sedikit. Jika tidak, nanti mata pahatnya bisa patah. Nah, ini terus dibubut sampai menemukan diameter yang kita inginkan pada benda kerjanya. Bubutnya sedikit demi sedikit agar mata pahatnya tidak patah. Nah, seperti itu cara melakukan pembubutan facing off dan pembubutan diameter luar. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Langkah kerja pembubutan dengan eretan atas, yaitu setelah permukaan bubut tirus mencapai diameter terbesar pada tirus. Nah, benda kerjanya itu dicekam pada cak dulu ya. Lalu langkah berikutnya yaitu kunci eretan atas dikendorkan pada mesin bubut yang seperti di video. Kunci untuk mengkendorkan menggunakan kunci pas. Cara yang digunakan berbeda-beda pada setiap jenis mesin bubut, jadi disesuaikan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya menentukan kemiringan eretan atas sesuai gambar kerja pada gambar, yaitu 14 derajat. Nah, di video ini 14 derajat. Sehingga eretan di atas dimiringkan 40 derajat ke arah kanan dan luas derajat bisa dilihat pada skala yang ada. Nah, pada skala itu dilihat itu. Nah, setelah sudut kemiringan tepat diatur, maka kunci eretan atas dikunci kembali. Pastikan menguncinya dengan baik ya teman-teman, agar supaya tidak gerak-gerak, jadi harus sebaik mungkin diaturnya. Nah, penentuan besar sudut kemiringan tirus itu dilakukan dengan melakukan rumus tangen alfa sama dengan diameter tirus terbesar dikurangin diameter tirus terkecil dibagi 2 kali panjang penirusan. Nah, pahat bubut yang digunakan juga harus dipastikan ujungnya telah sejajar dengan ujung senter putar dan bagian pahat bubut yang menonjol tidak lebih dari 2 kali lebih besar pahat. Langkah berikutnya yaitu dilakukan penyayatan dengan melakukan eretan atas. Nah, penyayatan dilakukan terus ya, terus menerus seperti di gambar tersebut hingga akhir penyayatan menentukan ujung dari tirus diameter terbesar dari tirus tersebut. Seperti di video tersebut. Lakukan dengan perlahan menggunakan 2 tangan ya teman-teman. Nah, di dalam sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan pembubutan tirus, yaitu yang pertama dengan menggerakkan eretan atas, yang kedua dengan menggeser kepala lepas, dan dengan menggunakan taper attachment. Nah, 3 metode tersebut ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Jadi cara yang pertama itu cara dengan menggunakan eretan atas itu memiliki kekurangan, yaitu panjang tirus yang bisa dikerjakannya itu tidak cukup panjang atau hanya panjang tirus menengah, jadi nggak bisa panjang kalau di metode yang ada di video ini. Jadi pastikan teman-teman udah memilih metode untuk pembuatan tirus dengan sebaik-baiknya ya. Nah, agar pembubutan tirus itu hasilnya maksimal, hasilnya halus, rapi, sebaiknya menggunakan kedua tangan dalam menggerakkan eretan atas ya, agar pergerakannya juga halus. Nah, seperti di video tersebut, di video ini, itu tuh tangannya kan dua tuh kan, untuk menggerakkan ke kanan, ke kiri, atau kemana itu menggunakan dua tangan supaya apa? Supaya tidak kagok, dan itu tuh menghasilkan benda kerja yang halus, hasil akhirnya yang optimal. Oke. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan tentang campering proses. Untuk yang digunakan adalah campering pool yang pool kapas. Jika menggunakan pool kapas harus menggunakan oli, bukan yang coolant. Sekarang kita pasang seperti biasa. Kencangkan baut. Kita akan melakukan campering pada benda kerja atau benda yang akan digunakan. Dan sekarang kita gerakan handle-nya, sesuaikan atau dengan ukuran yang diinginkan. Kecepatan yang diperlukan 360 rpm. Pasanglah sedikit oli atau minyak dan nyalakan mesin. Dan selanjutnya gerakan handle, lakukan pemakanan segala cara perlahan, dan jangan lupa dikasih minyak atau oli. Oke, ini adalah campering yang sudah selesai dibuat. Baiklah, saya Muhammad Ridho akan mendubing tentang pengeboran. Ini itu langkah kerja pembubutan. Pasang mata bor pada pencekam bor. Pastikan yang dicekam yang bagian tidak ada matanya, yang tidak ada sayap matanya. Lalu kencangkan mata bor pada pencekam menggunakan kunci pencekam. Pastikan kunci kuat agar mata bor tidak lepas saat untuk pengeboran. Baik, selanjutnya menunjukkan kepala lepas mendekati benda kerja. Setelah itu hidupkan mesin dan kunci kepala lepas. Kunci kepala lepas agar tidak goyang sana sini. Setelah kunci dan sentris mata bor pada benda kerja, lalu nyalakan mesin. Setelah mesin dinyalakan, maka benda kerja akan terkikis oleh mata bor. Perlahan lakukan pengeboran dengan diameter lebih kecil. Yang pertama lebih kecil. Setelah lama lebih kecil, penggantian mata bor yang lebih besar agar mendapatkan lubang yang lebih besar. Kita tidak boleh langsung membuatnya dengan lubang besar, jadi pakai lubang kecil dulu biar lebih memudahkan. Selanjutnya cara yang sama, setelah pensentrisan kepala lapas dikunci, lalu nyalakan mesin dan gunakan bor yang lebih besar untuk pengeborannya. Untuk pengeboran membuat lubang yang lebih besar. Bisa kita lihat material telah
terkikis oleh mata bor dengan ukuran bor yang lebih besar. Perlahan tapi dia berkikisannya secara tipis-tipis, tapi pastikan itu akan baik. Gitu. Oke. Pada mata bor yang ini udah selesai untuk membuat lubang yang lebih besar. Saya Imron Bondan Sadewa akan menjelaskan tentang proses reaming. Jadi reaming itu adalah sebuah proses bubut dalam yang melibatkan proses pengeboran dan proses facing. Pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan facing terlebih dahulu. Facing dilakukan agar permukaan yang akan dibor menjadi halus dan rata supaya proses pengeboran selesai. Setelah facingnya rata, buatlah center drill dan juga tambahkan coolant water agar saat pelaksanaan center drill berjalan lancar, tidak aus. Setelah tandanya terbuat atau center drill terbuat, selanjutnya adalah pengeboran. Di sini yang berputar bukan mata bornya, tetapi yang berputar adalah benda kerjanya. Jadi mata bornya cukup ditekankan sehingga proses pengeboran terjadi. Proses pengeboran ini tidak boleh dilakukan secara langsung ditekankan secara kekuatan penuh. Jadi dilakukan perlahan-lahan. Dan juga dibantu dengan coolant water supaya pengeboran lancar. Setelah mencapai kedalaman tertentu, selanjutnya adalah proses reaming, yaitu menghaluskan bekas pengeboran tadi menggunakan mata pahat yang lebih halus. Jadi tujuannya adalah menghaluskan bekas pengeboran tadi. Caranya sama, yaitu dengan menekankan mata reaming ke bekas pengeboran tadi. Dilakukan secara perlahan-lahan supaya bekas pengeboran tadi menjadi halus dan rata. Cara membuat ulir luar menggunakan mesin bubut. Hal yang pertama harus kita kerjakan adalah membuat diameter yang tepat seperti yang diinginkan atau sesuai mur yang akan dipasangkan. Pada bagian akhir kita membuat alur untuk pembebas pahat atau sering disebut undercut. Di sini kita menggunakan pahat ulir segitiga menggunakan kecepatan 100 rpm. Ulir pun jadi. Proses pembuatan ulir dalam menggunakan mesin bubut tidak beda jauh dengan proses pembuatan ulir luar menggunakan water cooling dengan kecepatan 100 rpm dan menggunakan mata pahat segitiga. Dan juga apabila diperlukan menggunakan peninggi untuk mata pahat. Di sini benda kerja yang ingin kita buat ulir harus isi dan diameternya sama agar ulirnya rapi. Dilakukan secara berulang, maju mundur agar prosesnya bagus dan rapi.